Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Cindy, aku tim dari MindGet. Kali ini kita mau membahas mengenai perencanaan karir. Di sini aku nggak sendirian, aku akan ditemani oleh temanku Priska dan Valencia di video-video selanjutnya. Video ini akan dibagi menjadi 3 sesi, dan sesi pertama akan dijelaskan oleh aku, Cindy Arlinda. Yuk, kita simak materi hari ini. Jadi, perencanaan karir ini diperuntukkan bagi teman-teman yang bingung nih, setelah lulus mau kuliah atau kerja. Di sini bisa lulus sekolah ataupun juga lulus kuliah. Ketika kita lulus sekolah di SMA, kita masih suka bingung nih, kira-kira kita mau kerja, bantu orang tua, atau lanjut kuliah. Dan kalau misalnya kita mau kuliah, kira-kira kita kuliah jurusan apa ya? Lalu, ini juga cocok buat teman-teman yang lulus S1. Banyak juga nih yang bingung, ketika sudah lulus S1, mau langsung cari kerja, atau mau lanjut kuliah S2 ya? Kira-kira bagaimana perencanaannya ketika kita mau memutuskan untuk memilih antara kuliah atau bekerja? Pertama-tama kita mau membahas dulu nih, apa sih itu karir? Karir adalah pekerjaan yang dilakukan individu dalam periode tertentu di mana individu tersebut memiliki peluang untuk maju. Jadi, karir dan pekerjaan ini nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Karir dan pekerjaan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di dalam pekerjaan terdapat karir. Karir merupakan proses menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Jenjang lebih tingginya ini ada banyak hal sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Adanya proses ini membuat kita menjadi berkembang. Perkembangan tersebut biasanya kita sebut dengan nama karir. Perkembangan karir dapat kita lihat dari berbagai macam aspek, seperti gaji, atau juga mungkin jabatan, sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita mau gaji yang tinggi, lebih penting, ataukah jabatan lebih penting? Atau mungkin value-value di dalam diri kita yang penting bagi kita. Itu semua pilihan teman-teman. Semakin panjang karir yang kita lewati, maka semakin banyak juga pembelajaran yang kita peroleh. Selain pembelajaran, ada juga nilai-nilai atau sikap positif yang dapat kita ambil dari pengalaman-pengalaman kita selama kita bekerja. Oke, kita next. Karir dan kepribadian. Menurut Holland, seorang pakar di psikologi, tipe kepribadian merupakan penyebab utama dalam pilihan pekerjaan individu. Kalau teman-teman sadari, ternyata yang membawa kita menyukai sesuatu itu adalah kepribadian kita. Itu menurut Holland. Holland menjelaskan bahwa ketika seseorang memilih untuk berkarir sebagai polisi misalnya, atau sebagai psikolog, atau sebagai teknisi, itu semua karena adanya dorongan dari dalam diri, yaitu adalah adanya kepribadian yang membentuk diri kita sehingga kita memilih untuk bekerja sebagai seseorang tertentu, seorang dalam pekerjaan tertentu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bekerja sebagai polisi atau dokter, itu karena ada faktor kepribadian yang ikut serta dalam pemutusan pemilihan karir tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pilihan pekerjaan merupakan ekspresi kepribadian. Jadi ketika saya memiliki kepribadian tertentu, itu akan mengekspresikan pekerjaan saya. Ketika saya misalnya mempunyai kepribadian yang suka seni, nanti saya akan memilih pekerjaan, misalnya saya mau menjadi model, atau saya ingin menjadi artis, karena
kepribadian saya adalah kepribadian yang menyukai seni. Di sini ada banyak tipe-tipe kepribadian, teman-teman. Nanti akan kita bahas satu persatu. Lalu selanjutnya, anggota dalam suatu kelompok tertentu memiliki kepribadian yang sama. Kepribadian yang sama bukan kayak semuanya harus sama, tapi di dalam nanti ada 6 teori kepribadian, 6 jenis kepribadian yang akan kita bahas. Nah, individu-individu yang berada di dalam suatu pekerjaan, kalau kita kelompokkan misalnya kelompok dokter, kelompok psikolog, kelompok para artis, atau kelompok para teknisi, mereka tuh ternyata memiliki kepribadian yang sama, teman-teman. Mereka cenderung masuk ke dalam satu tipe kepribadian. Prestasi, kemampuan, kepuasan pekerjaan tergantung pada kesesuaian seseorang dengan lingkungan pekerjaannya. Biasanya ketika kita kerja, kita akan merasa puas, kita akan menjadi berprestasi ketika apa yang kita lakukan itu kita sukai, kita cintai, kita sangat minati. Coba kalau misalnya teman-teman diajak untuk bekerja suatu pekerjaan yang teman-teman gak suka nih. Teman-teman misalnya suka seni banget, tapi teman-teman malah dipaksa untuk bekerja di suatu laboratorium. Sebuah laboratorium. Itu mungkin akan membuat teman-teman merasa capek atau merasa lelah, cenderung bosan. Karena kepribadiannya teman-teman gak sesuai nih sama pekerjaan teman-teman itu. Nah, sekarang kita ingin membahas tipe kepribadian yang udah kita sempat singgung-singgung tadi di awal. Menurut Holland, terdapat 6 tipe kepribadian, yaitu pertama ada investigatif, kedua artistik, ketiga sosial, keempat enterprising, kelima konvensional, dan keenam adalah realistik.